Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara, masih bersama Bapak Ustadz Supardi SAGMM. Iya. Dan kami memanggilnya dengan sebutan Ustadz Raja Wali karena kontraknya dengan Raja Wali. Iya, iya. Pada kesempatan kali ini kita membahas M1 Ustadz ya, tapi untuk sisi negara. Ya. Jadi memperkuat lagi M1 terhadap tata kelola negara. Iya. Nah, yang menjadi bahasan kali ini adalah dalam suatu negara itu sejauh mana peran agama, sejauh mana agama berpengaruh atau berperan terhadap kebijakan atau jalannya suatu negara. Apakah ada atau tidak? Kemudian sejauh apa peran negara terhadap agama? Di negara kita sendiri itu ada yang dinamakan kompilasi hukum Islam. Artinya agama mempunyai pengaruh atau peran terhadap negara. Kemudian ada juga negara memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beragama dan beribadah. Jadi, nah kita akan tinjau lebih jauh hal terkait hal tersebut lah bagaimana. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa negara dan agama itu memang saling memberikan penguatan, sinergi gitu. Sinergi. Ibaratnya wadah dengan isinya. Jadi wadahnya itu negara, isinya itu adalah agama. Nah, jadi negara tanpa agama akan isinya akan kosong. Kalau agama tanpa negara itu sama dengan isi nggak punya wadah. Gentayangan juga. Maka lahirnya agama dan negara itu sebenarnya adalah berbarengan. Nah, jadi ketika agama lahir maka ya diwadahin dengan negara. Nah, negara ada itu harus memiliki sinergi dengan agama. Nah, saudaraku, bahwa agama ini adalah merupakan aturan yang memang diturunkan dari Kholik, dari Gusti. Sementara agama ini adalah untuk menuntun manusia dalam perilaku, dalam bertindak, dalam berinteraksi sesuai dengan kemauan Kholik, kemauan Gusti ini. Nah, dalam perilaku ini karena memang makhluk manusia itu zon politikon, makhluk yang kebersamaan, maka dalam kebersamaan itu ada tatanan yang lebih sentris dan juga harmonis, yaitu dengan negara. Tata negara. Kemarin kan kita sudah bahas negara itu memiliki 4 elemen. Pertama punya pemimpin, yang kedua punya undang-undang, konstitusi, yang ketiga punya wilayah dan kependudukan. Maka peran agama ini adalah sebagai sumber inspirasi, aturan. Jadi agama ini mengatur negara. Nah, kemudian negara ini melindungi orang-orang yang di dalam agama itu, gitu. Berarti satu sisi agama dijadikan sebagai sumber, sebagai filosofi, sebagai sumber untuk membuat kebijakan. Betul. Dan sisi lain negara harus bisa melindungi pemeluk-pemeluk agama itu. Diberi kebebasan seperti itu. Udah Indonesia banget berarti Pak Ustadz. Sangat. Indonesia itu sebenarnya sudah sangat-sangat. Agama dan negara itu sinergi. Sudah sinergi, sangat sinergi. Hanya saja gini, saudara-saudaraku, bahwa kemurnian agama ini sering dijadikan alat untuk
pencapaian kekuasaan dan pencapaian sebuah tujuan. Okay. Jadi ada agama dijadikan alat ekonomi, ada dijadikan alat politis itu, dan juga sebagai alat-alat kepentingan yang lain. Itu tidak salah. Namun ketika itu sebagai aspirasi dan sebagai sumber nilai kebenaran yang sesuai dengan aturan agama itu sendiri, itu kan memang arahnya untuk ke sana gitu ya. Jadi kemakmuran itu harus kenyamanan, keamanan, keadilan, dan kenikmatan. Nah kalau gini Ustaz ya, sebelum jauh ke sana, gini, ada negara sekuler, ya. Negara yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Ya. Artinya urusan agama murni untuk urusan agama, maksudnya kebijakan agama, peraturan agama itu khusus untuk ruang agama. Ya. Kemudian urusan negara itu murni atas kehendak masing-masing, atas kesepakatan bersama. Nah itu satu itu ada sekuler sepertinya banyak di negara Eropa lah atau Amerika. Nah kemudian begini, ada juga yang negaranya sebenarnya sudah sinergi lah, seperti halnya Indonesia sinergi antara agama dengan negara. Tetapi ada indikasi kekhawatiran, ketakutan jika agama dijadikan sebagai sumber kebijakan negara. Jadi ketika ada suatu hukum atau apapun yang bersumber dari agama itu ditakuti, bahkan oleh para pemeluknya, gitu loh. Nah, ini kan landasannya atau kekhawatiran ini karena perbedaan persepsi tentang agama itu. Jadi ketika ada perbedaan persepsi tentang agama, maka ketika mau dijadikan sebagai sumber hukum itu juga bermasalah gitu loh. Maksudnya bermasalah itu perdebatan lah, kontroversi. Nah, ini jadi gimana solusi terkait dengan hal ini ketika agama itu tidak bisa menjembatani tidak bisa, karena banyaknya perbedaan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dan kesepakatan bersama gitu loh. Sebenarnya jauh dari itu solusinya adalah pemahaman universal terhadap agama itu, karena agama itu aturan yang sangat fleksibilitas. Maka agama itu punya dua. Pertama doktrin yang tidak bisa diganggu gugat, yang kedua ada fleksibel. Ya, doktrinnya agama itu cuma dua, tauhid dan ibadah, kan sederhana. Yang lainnya itu fleksibel. Semisal gini realnya Pak Ustaz. Isos ini kan ditakuti sekali. Kalau umpamanya pemahaman saat ini adalah ketika orang membunuh maka dipenggal, ketika orang mencuri dipotong tangan. Nah, ketika umpamanya ada sekelompok katakanlah orang Islam memperjuangkan syariat Islam, ini kan yang ditakuti potong tangan. Ditakuti dipenggal kan gitu ya. Nah, jika memang hal yang pokok adalah tauhid dan ibadah, solusi dari ini apa? Maksudnya jembatannya apakah memang kalau orang harus begitu atau ada bahasa yang lain gitu? Sebenarnya gini, esensi dari hukuman itu kan sebenarnya pertama aspek jera, yang kedua aspek pendidikan. Jadi lembaga pemasyarakatan itu LP itu kan lembaga yang membuat orang jera dan membuat orang terdidik. Sekarang penggantinya ada enggak kan gitu ya? Nah, sebenarnya penjara itu juga bagian dari pengganti potong dan kisos. Nah, karena di dalamnya itu kita bisa masih ada waktu untuk membenahi, mendidik, dan juga ada aspek jera. Kamu nggak enak loh di penjara itu. Sebenarnya gini Kang, sederhana banget. Kenapa orang di penjara susah? Ada nggak orang yang senang di penjara? Itu masalahnya. Ternyata kenapa orang di penjara susah? Karena dia bersalah. Lari kabur malah. Karena salahnya itu. Ada nggak orang yang senang di penjara? Ada sipir. Kalau nggak masuk penjara malah diomelin bininya. Sama petugas kantin di penjara. Yang jualan nasi penjara. Sebenarnya penjara ini aspeknya sudah dapat. Nggak harus potong tangan, nggak harus potong leher.
di aspek pembenahan dan jerahnya betul sudah dirasakan. Penjara itu. Agama itulah sebenarnya ngatur segitu. Untuk fleksibilitas Anda aklamu bi umur kamu lebih tahu urusan dunia kamu, Pak. Jadi nggak harus potong tangan. Nggak harus potong tangan, nggak harus potong leher. Karena kalau potong tangan sambungannya sudah nggak enak. Potong leher, lehernya satu. Jadi aspek pendidikannya kalau sudah nggak ketemu, gitu. Nah, karena ya memang ketika dipisahkan antara agama dengan negara ya, seperti sekularisme itu, karena pemahamannya pemahaman atau saklek atau hal seperti itu sangat kuat. Bahwasanya ini kisos, bahwasanya ini harus potong tangan. Nah, jadi apakah memang harus begitu kan? Tidak ya? Enggak. Karena esensinya kita ambil esensinya bahwa penjara itu bagian dari pertama aspek jerah supaya tidak terulangi kejahatannya. Yang kedua aspek pendidikan. Ini didapatkan dari mana? Ya dari perilaku itu. Nah sekarang faktanya Pak Ustadz, faktanya sampai saat ini ketika penjara sudah ada, peraturan yang digunakan adalah peraturan yang katakanlah non syariah, karena yang syariat harus potong pemahamannya gitu ya, pemahaman selama ini. Nah faktanya saat ini kejahatan banyak masih, korupsi banyak masih dan sebagainya, kejahatan kriminal banyak. Ini yang salah di mana? Sebenarnya dari sisi agamanya nggak salah karena sudah dipenjara. Sisi lain sebenarnya ada nilai keuntungannya. Untungannya apa? Masih hidup. Jadi masih ada kesempatan untuk bertaubat, diperbaiki diri sebelum SK turun. Ada SK yang sadis kan, surat kematian. Kalau sudah turun itu sudah nggak bisa ditolak. Masa gini Pak Ustadz, ini kan yang di penjara sudah banyak, korupsi di penjara, tapi korupsinya masih berjalan. Ya, karena tidak ada efek jerah, maksudnya efek jerahnya itu seperti nggak ada. Karena apa? Karena ada ini sebenarnya diskriminasi terhadap penjara. Penjara sekarang udah enak banget sih Kang. Oh gitu. Ada CCTV, ada sisi kanan, ada sisi kiri gitu. Dan pulang kemana-mana enak banget gitu. Jadi aspek jerahnya itu tidak ditemukan. Dan kebetulan petugas-petugas itu juga manusia. Ketika ada sama peti, uang dan masuk dalam peti, nah itu dikasih fasilitas. Nah harusnya jangan ada diskriminasi penjara. Maka sebenarnya penjara itu tempat untuk penggodokan, harusnya benar-benar dalam penggodokan. Ini dulu zaman kerajaan kan. Zaman kerajaan itu sejarahnya penjara itu selalu ada di sebelahnya masjid kan gitu loh. Nah, alun-alun itu kan. Jadi ketika ada orang-orang ini, ayo pada ibadah, mumpung kamu ada waktu, gitu. Dan di situ ada pembinaan terhadap kerohanian, pembinaan terhadap kesadaran. Anda ini di hadapan manusia salah aja di penjara, apalagi di hadapan Tuhan kayak apa penjara di sana bisa disirati, gitu. Jadi pemahaman terhadap esensi kehidupan bahwa Anda salah, akuilah kesalahanmu. Mumpung masih ada waktu, berbuatlah untuk membenahi diri. Dan mungkin juga harus ada pembenahan dari keadilan, dari namanya katakanlah keadilan dalam hukumnya dan juga keadilan dalam masyarakatnya. Karena banyak sekali yang nyolong terpaksa. Ada yang nyolong memang hobi. Kalau yang nyolong terpaksa ini harusnya dikasih reward bukan punishment. Anda tidak bisa makan, Anda harus saya servis karena negara itu melindungi. Tapi ketika ada orang yang nyolong hobi, apalagi sudah kaya pas nyolong, korupsi, lah ini memperkaya diri. Inilah sebenarnya yang harus diambil alih, diselesaikan. Dan sebenarnya kalau korupsi itu gampang Kang. Orangnya di penjara, uangnya dikembalikan, selesai. Nah masalahnya orang di penjara uangnya utuh. Nah itu. Nah ini kembali lagi mengambil alih tentang penjara bagian dari pendidikan. Jadi pada prinsipnya bahwasanya hukum Islam tidak mengharuskan dipotong tangan karena ada gantinya yang bisa lebih manusiawi dan tidak menyalahi dari esensi hukum itu sendiri. Itu maksudnya tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Tetapi pembenahan keadilan dalam
penjara dan juga di luar penjara. Reward dan punishment harus tegakkan. Harus tegakkan. Itulah nanti keadilan itu apabila yang salah diambil tindakan, yang benar dikasih penghargaan itu. Di dalam penjara maupun di luar penjara ya. Di luar penjara maupun dalam penjara. Gitu. Artinya begini, sebenarnya di Indonesia saat ini itu sinergi hukum antara agama dengan negara sudah sangat baik. Tapi memang dalam pelaksanaannya masih banyak banyak permasalahan lah yang harus. Masalahnya di human. Jadi prinsipnya negara melindungi agama. Betul. Agama menjadi sumber kebijakan atau inspirasi negara. Nah, ada lagi yang utamakan Ustaz. Untuk nanti season kedua kita akan bahas tentang agama, kemudian negara itu bagaimana sih kaitannya dengan yang diharapkan oleh agama gitu. Untuk saat ini kita cukup dulu ya. Okay. Karena agak panjang. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Insya Allah kita bertemu lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.